Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampailah kita tentang pembahasan rukun daripada sholat. Yang pertama kita sebutkan adalah niat, kemudian takbiratul ihram, yang mana niat dan takbiratul ihram itu harus dilakukan bersama-sama, tidak boleh dipisah, tidak boleh niat terlebih dahulu atau takbir, ya. Jadi takbir dengan niat itu harus bersama-sama. Itu rukun sholat yang pertama dan yang kedua. Dilanjutkan dengan rukun yang sholat yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Dalam hal membaca Fatihah ini ketika kita berdiri. Jadi setelah niat kemudian takbiratul ihram, rukun yang ketiga adalah membaca Fatihah. Dan membaca Fatihah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari ayat Fatihah, sehingga Al-Fatihah sejumlah 7 ayat termasuk Bismillah. Dan dalam hal melafadzkan surah Al-Fatihah wajib kita memperhatikan hurufnya, memperhatikan harokatnya, memperhatikan tasdidnya. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu ketika kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kalau sampai keliru, sampai salah dalam mengucapkan makhraj, contoh alhamdu kita baca dengan alhamdulillah, itu akan bisa menjadikan bacaan Fatihah kita tidak sah dan sholat kita menjadi tidak sah dikarenakan bacaan Fatihah yang tidak sah. Artinya dalam pembacaan Fatihah itu harus benar-benar diperhatikan dalam hal makhorijul huruf, sehingga ketika adanya kesalahan dalam pembacaan Fatihah yang fatal, ya, yang fatal artinya adalah merubah atau menjadikan kesalahan dalam membaca Fatihah itu sampai dengan merubah maknanya. Contoh tadi alhamdulillah atau iyyaka na'budu. Iyyaka itu dalam lafaz iyyaka itu ada tasdidnya, sehingga ketika kita membaca ringan dengan tanpa tasdid dengan iyyaka, nah iyyaka, maka itu juga bisa merubah maknanya, sehingga Fatihah kita tidak sah dan menjadikan sholat kita tidak sah. Bagaimana membaca Fatihah? Qiraatul Fatihah fil qiyam. Jadi membaca Fatihah itu wajib setiap posisi berdiri, fi kulli raqatin, di dalam setiap rakaat. Jadi setiap rakaat, baik ketika umpamanya sholat zuhur, berarti rakaat pertama setelah takbiratul ihram, niat dan takbiratul ihram, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna termasuk lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus membaca Fatihah fi kulli raqatin fil qiyami. Jadi di setiap rakaat ketika kita berdiri, umpamanya kita sholat 4 rakaat, berarti di 4 rakaat ketika kita berdiri, disitulah kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Apabila tertinggal salah satu saja dari rakaat, maka itu termasuk meninggalkan rukun. Dan bila terjadi hal yang seperti itu, bagaimana? Umpamanya kita di rakaat kedua terlupa untuk membaca surah Fatihah karena melamun, ya, mungkin karena banyak cicilan, karena banyak tugas di sekolah, tugas kuliah dan lainnya, sehingga kita terlupa ketika kita berdiri di rakaat yang kedua, kita terlupa untuk membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita
teringat ketika posisi kita berdiri di rakaat yang ketiga, maka rakaat ketiga itulah kita membaca Fatihah dan menggantikan di rakaat kedua yang tertinggal Fatihah, sehingga rakaat kedua yang tidak membaca Fatihah tadi tidak terhitung sebagai rakaat yang sah, sehingga harus menambah satu rakaat setelahnya. Ya, jadi harus menambah satu rakaat meskipun itu yang ditinggal adalah membaca Fatihah di rakaat yang kedua. Kemudian bagaimana permasalahannya ini ketika seorang musalli, seorang yang sholat itu tidak mampu untuk membaca Fatihah, artinya karena dia karena dia jahil, karena dia tidak belajar, karena dia belum fasih dalam membaca surah Fatihah, sehingga dia tidak bisa sama sekali mengucapkan Fatihah dengan bahasa Arab atau belum hafal dalam bahasa Arab, maka boleh mengganti dengan 7 ayat yang selain Fatihah diperbolehkan. Kalau 7 ayat tidak bisa, maka boleh dengan cara diam, dengan catatan sekira 7 ayat Fatihah dibaca. Dengan catatan ini benar-benar tidak mampu dan tidak bisa belajar untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau memang masih bisa belajar, maka dia tetap berkewajiban untuk belajar. Jadi Islam itu mudah, ya. Jadi siapapun, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Agama Islam itu tidak akan membebani seseorang dengan kadar kemampuan yang tidak bisa ditanggung oleh seseorang tersebut. Baik, Bapak Ibu, kemudian Fatihah tadi wajib, ya. Jadi harus dibaca setiap rakaat dalam sholat. Sehingga bagaimana kalau dalam jamaah? Jadi kalau dalam jamaah memang ada hukum tersendiri. Kalau dia adalah sebagai makmum masbuk, apa itu definisi makmum masbuk? Adalah makmum yang memang tertinggal takbiratul ihramnya imam dan tertinggal rukun Fatihahnya imam, maka dia ketika takbir mengikuti imam kemudian tidak cukup waktu untuk membaca Fatihah ketika mengikuti imam, maka Fatihahnya di makmum masbuk tersebut akan ditanggung imam. Kemudian kalau ada yang kurang paham, silahkan komentar, dan kalau ada yang kurang sesuai silahkan komentar, atau kurang paham silahkan komentar. Kurang lebihnya mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.